Waalaikumsalam. Pada pertemuan kali ini akan kita mempelajari beberapa istilah dari kaidah mubtada khobar, tepatnya mengenal khobar yang tulisannya atau susunan dalam kalimatnya didahulukan. Akan kita ungkap hikmahnya apapun sifatnya, bagaimana khobar kalau tulisannya didahulukan. Pertama, kita baru catatannya dalam materi yang pernah saya bagikan filenya paket 8. Saya baca keterangannya singkat. Bentuk aslinya jumlah ismiyah, susunannya adalah mubtada dulu, baru kemudian khobar. Contohnya adalah Alkitabu inda, ada kitab di sisi. Alkitabu inda, ada kitab di sisi. Sedangkan lafaz Allah adalah pelengkap saja, pelengkap dari lafaz inda, pelengkap aja. Hasilnya khobarnya inda. Kalau lengkap kan indallahi. Pokok kalimat cuma 2 kata, Alkitabu inda. Ada kitab di sisi, dalam kurung, di sisi Allah. Ini penyebutannya Alkitabu duluan, mubtada duluan, kemudian khobarnya. Sekarang dibalik, berbunyi indallahi kitabun. Di sisi Allah ada kitab. Nah, sekarang mengenai kaidah dibaliknya mubtada khobar, yakni kalau aslinya susunannya adalah mubtada dulu baru khobarnya. Nah, kalau bentuk asli mubtada dulu maka tulisannya harus pakai alif lam, ya, isim ma'rifat. Alkitabu baru berikutnya keterangannya sebagai khobarnya. Jadi kalau mubtada didahulukan itu bentuk asli adalah mubtadanya dalam posisi isimnya ma'rifat atau alif lam. Tapi kalau khobarnya didahulukan atau mubtada diakhirkan, maka boleh dirubah menjadi tanwin. Indallahi kitabun. Di sisi Allah ada kitab. Jadi mengenai kaidah dibolak-baliknya, kalau mubtadanya di awal, maka pakai alif lam. Kalau mubtadanya di akhir, maka boleh dirubah menjadi tanwin. Ini boleh, bukan harus ya. Boleh. Boleh dirubah tanwin. Sebagaimana kita ketika mengucapkan salam, Assalamualaikum, boleh diganti alaikum salamun, boleh tanwin. Boleh alif lam, alaikumus salamu juga boleh. Kenapa? Dalam kaidah mubtada khobar kalau dibolak-balik, ketika mubtada diakhirkan, maka kaidah penulisannya boleh tetap alif lam, boleh dirubah tanwin, itu boleh. Dari indallahi kitabun atau alif lam, indallahil kitabu juga boleh. Tapi dalam bahasa Arab umumnya adalah dirubah tanwin. Indallahi kitabun, dirubah tanwin. Karena mubtada diakhirkan, sedangkan khobarnya didahulukan. Ya, indallahi kitabun. Bentuk aslinya alkitabu indallahi. Kalau indal dahulukan, maka berbunyi indallahi kitabun. Yani mubtadanya tadi alif lam, boleh dirubah menjadi tanwin kitabun. Khobarnya berupa ismu dorfiz zaman atau ismu dorfil makan, isim dorof. Khobarnya berupa isim dorof. Contoh berikutnya. Sekarang 3 contoh sekaligus. Ini contoh 3 kalimat atau 3 rangkaian kalimat yang khobarnya didahulukan. Yang pertama, indallahi kitabun. Aslinya alkitabu indallahi. Contoh lagi, fi qulubihim maradun. Aslinya al-maradu fi qulubihim. Contoh lagi, aina syurakaukum. Aslinya syurakaukum aina. Ini contohnya. Indallahi, inda ismu dorfil makani. Kemudian Allahinya ismul alami. Kitabun ini apa? Kitabun bisa masuk pada masdarnya. Kitabun sebuah kitab atau ismul jinsi kalau kepada masuk bendanya. Jadi ada 3 syaratnya. Khobar didahulukan, syaratnya adalah khobarnya berbentuk isim dorof. Yang kedua, berbentuk rangkaian jar dan majrur. Yang ketiga, berbentuk isim istifham. Ini mengenai dibolehkannya khobar dahulukan. Kalau khobarnya berjenis 3 macam ini, khobar berjenis isim dorof, khobar berjenis jar dan majrur, dan khobar berjenis isim istifham. Cuma 3 syaratnya. Cuma 3 khobar boleh dahulukan. 3. Kalau khobarnya berbentuk isim dorof, berbentuk jar majrur,
dan berbentuk isim istifham, misalnya aina atau kaifa dan sebagainya. Pokoknya semua isim istifham maka boleh khobarnya didahulukan. Ini khobar berupa isim. Suraka hukum aina itu aslinya. Dari suraka hukum aina, atau kalau diartikan yang kalian persekutukan di mana, itu ada per kalimatnya. Sama di sini, maradun fi qulubihim, ada suatu penyakit dalam hati mereka. Kalau dibalik, dalam hati mereka ada suatu penyakit. Jadi syaratnya khobar didahulukan adalah kalau khobarnya berbentuk tiga ini. Isim dorob, kemudian jar dan majrur, yang ketiga adalah bermuatan isim istifham. Berikutnya catatannya. Contoh lafaz tadi berbunyi indallahi kitabun. Sekarang kita buka catatan i'rabnya lafaz indallahi kitabun. Indallahi kitabun tiga kata ya, indallahi kitabun. Yang pertama, inda adalah namanya ismu dorfil makani, isim dorof makan, artinya nama lokasi tempat. Ingat bahwa isim dorof selalu mansubun. Catat ya, semua isim dorof justru normalnya adalah mansubun. Padahal isim kan normalnya kan marfuun, tapi kalau isim dorof selalu mansubun. Misalnya baina di antara, inda di sisi, qabla sebelum, ba'da sesudah. Di normalnya justru fathah, tidak doma. Jadi misalnya ada kata qabla sama qablu, bedanya apa? Kalau qabla bentuk aslinya, kalau qablu bentuk perubahannya. Sama di sini, inda dengan indi bedanya apa? Inda bentuk aslinya, indi bentuk perubahannya. Jadi makanya ada kata berbunyi mansubun. Isim dorof pasti mansubun. Ismu dorfil makani mansubun. Nah, kenapa mansub? Bukan karena ada inna, tapi karena mansubun ala dorfiyatin. Mansubun ala istilahnya mansubun, sebabnya mansub gara-gara si lafaz inda adalah dorfiyatin. Ini apa? Menunjukkan lokasi. Dorfiyatin ala dorfiyatin. Kalau berkata atas lokasi, atas alokasi. Berarti semua isim-isim dorof pasti mansubun. Nah, irobnya adalah mansubun ala dorfiyatin. Ini satu paket ini. Nggak bisa dipisahkan. Satu paket. Meskipun dorof zaman maupun dorof makan. Ada keterangan mansubun ala dorfiyatin. Mansubnya disebabkan atas karena dia sebagai ala dorfiyatin. Yakni alokasi tempat maupun lokasi waktu. Wawa mudofun, dan dia mudofun atau disandarkan. Jadi semua isim dorof pasti mansubun, dan mansubunnya istilahnya ala dorfiyatin. Mansubnya karena dia sebagai isim lokasi. Berikutnya Allahi. Allahi kalau tingkatan pakai 7 namanya ismul alami. Kalau pakai 8 lafdul jalalati. Majrurun karena kasro, majrurun bil idofati karena disandari lafaz inda. Wa alamatu jarrihi, dan tanda jarnya kasrotun dohirotun. Tulisannya akhirnya kasro dan dohirotun tertulis jelas kelihatan. Li'annahu karena ia itu apa? Lafaz isim Allahi adalah ismun mufradun, isim yang bentuk tunggal, munsorifun, yang bisa menerima tanwin meskipun nggak pernah berbunyi tanwin. Ini contoh indallahi. Sekarang berikutnya, kalau dirangkaikan, indallahi adalah rangkaian jumlah, wal jumlatu, dan rangkaian kalimat indallahi dua ini, ya, apa dua ini? Minat dzarfi, dari isim dzaraf, wa muta'alliqihi. Apa perkata muta'alliq adalah kalau perkata yang, ini kalau diistilahkan ilmu bahasa binatang itu artinya itu bergelantungan sebetulnya perkata. Wa muta'alliqihi, dan yang bergelantungan dengannya. Arti bahasanya yang terikat dengannya. Maksudnya apa? Lafaz Allah ini terikat dengan indallahi. Maka saling terikat namanya muta'alliqihi. Wal jumlatu, dan rangkaian kalimat minad dorfi, dari isim dorf berbunyi indah, wa muta'alliqihi, dan isim berikutnya yang berkaitan dengannya, wa huwa, dan dia adalah kainun, atau berkata artinya adalah, dikatakan yakunu. Apa isim fi'ilnya? Kainun. Kainun, yakni ada,
fi mahalli di dalam keadaan rof'in atau marfu'un atau rofa, khobarun muqaddamun, khobar yang didahulukan. Jadi hakikatnya kalau nemu khobar berupa isim dorob, hakikatnya isim dorob bukan khobar. Tapi apa? Tapi ada kata tersembunyi sebelum inda berbunyi kainun, yang artinya ada. Yang artinya ada. Jadi kainun indallahi, ada di sisi Allah sebuah kitab. Jadi kainun. Cuma ini disembunyikan kata kainunnya. Jadi kedua kata ini namanya muta'alliqi. Muta'alliqoni kalau berkata. Wal jumlatu, dan rangkaian kalimat minad dorfi dari isim dorob inda, wa muta'alliqihi, dan isim berikutnya yang berkaitan dengannya, itu keduanya huwa wa huwa, dia adalah kainun, sebagai penjelmaan dari kata kainun. Yani apa? Ada. Ada. Fi mahalli rafin, dalam keadaan marfu'un, khobarun. Makanya kainun doma kan marfu'un. Sebagai khobarun yang muqaddamun, yang didahulukan. Kitabun ismul jinsi, kalau bendanya isim jenis. Mubtadaun, sebagai yang diterangkan untuk pokok kalimat. Muakhirun, diakhirkan. Marfu'un alamatur rafi, marfu'un dalam kondisi marfu' atau doma. Walamatur rafi, dan alamat atau tanda rofaknya marfu'nya domatun dhairotun, doma yang kelihatan jelas. Lianau, karena ia ismun mufradun, isim bentuk tunggal. Munsorifun, yang bisa menerima tanwin. Jadi balik ke asal lagi di sini di layarnya. Di layarnya. Jadi kalau nemu khobar yang berawalan isim dorob, khobar yang terdiri jar majrur, khobar yang terdiri dari isim istifham, maka hakikatnya ketiga lafadz ini yang warna merah ini hakikatnya bukan khobar. Kenapa? Namanya khobar harus berupa isim yang marfu'un. Isim yang marfu'un. Sama dengan mubtada. Isim yang marfu'un. Berarti ada yang tersembunyi di balik kata-kata indallahi. Ada yang tersembunyi di balik kata-kata fi qulubihim. Dan juga tersembunyi di balik kata-kata aina. Apa lafadznya? Kalau bahasa namanya kainun. Yang artinya ada. Jadi kalau berkata kainun indallahi kitabun. Ada di sisi Allah sebuah kitab. Kainun fi qulubihim maradun. Ada dalam hati mereka penyakit. Kainun aina syurakaukum. Syurakaukum ada di mana? Kainun aina. Ada di mana? Gitu aslinya. Ini contoh khobar-khobar yang berupa tiga ini. Hakikatnya ada kata-kata kainun yang tersembunyi di balik lafadznya. Sekarang catatannya. Contoh bentuk jadi di Al-Quran. Al-kitabu indallahi. Kitab di sisi Allah. Kalau dalam bahasa Arab, Al-kitabu kainun indallahi. Kitab ada di sisi Allah. Makanya terjemah di Indonesia kata indallahi dengan kata-kata ada. Sebuah kitab ada di sisi Allah. Di mana taunya kata-kata ada, aslinya ada kata kainun. Contoh dibalik sekarang. Indallahi kitabun, aslinya kainun. Indallahi kitabun. Di Al-Quran, indallahi kitabun. Dalam bahasa Arab, kainun indallahi kitabun. Ada di sisi Allah sebuah kitab. Jadi kainun tanwin on atau marfu'un sebagai khobarnya. Karena khobar aslinya adalah isim yang marfu'un. Sedangkan indah adalah ini pelengkap aja dari kainun yang disembunyikan tersebut. Nah, ini contohnya perubahan bentuk jadi di Al-Quran dan di dalam bahasa Arab. Al-kitabu indallahi. Kitab di sisi Allah. Lengkapnya terjemahannya, kitab ada di sisi Allah. Contoh lagi, indallahi kitabun. Di sisi Allah, kitab. Terjemahan lengkapnya, ada di sisi Allah, kitab. Atau di sisi Allah, ada kitab. Boleh seperti itu. Ini jadi lafadz kainun bersembunyi di balik kata indah dan di balik kata jar majrur maupun isim istifham. Ini namanya kedua kata ini muta'alliqani, saling berkaitan menunjukkan kepada kata kainun yang disembunyikan. Sekarang kenal khobar atau mubtada yang disembunyikan. Akan kita ungkap. Contoh kalimatnya saya ambil dari satu surat di Al-Quran. Tepatnya surat Az-Zariyat ayat 25.
Dariyat 25. Yang berbunyi iddakhalu. Ini cuplikan adegan peristiwa Nabi Ibrahim kedatangan tamu berupa malaikat. Iddakhalu alaihi. Ingat bahwa fi'il dakhala yadkhulu yang artinya masuk, tapi kalau ditambahi kata sandang ala, dakhala yadkhulu ala titik-titik, maka artinya masuk menemui, masuk untuk menemui, dakhala ala. Kalau nggak pakai ala, dakhala masuk gitu aja. Misalnya saya masuk rumah, dia masuk rumah, pakai fi'il dakhala yadkhulu. Tapi kalau masuk rumah untuk menemui seseorang, maka fi'il dakhala yadkhulu tambah kata-kata ala. Ini ala adalah kata sandang untuk dakhala yadkhulu. Artinya apa? Masuk untuk menemui. Dan taunya menemui karena ada kata sandang ala. Kalau nggak ada ala, masuk aja tanpa niatan menemui si penghuni rumahnya. Ya, iddakhalu ketika mereka masuk untuk menemui alaihi, menemui di siapa? Ini Ibrahim. Faqalu maka mereka berkata, para malaikat berkata karena mereka nyamar jadi manusia. Salaman, faqalu salaman. Maka berkata salaman, yakni mengucapkan salam. Qala Ibrahim jawab salamun, qaumun munkaruna. Nah, tulisan ini kalau dilihat sekilas kelihatan bahwa dua isim berdekatan dan sama-sama tanwin. Nah, karena sama-sama tanwin, maka dalam tanda kutip mungkin kita pada awalnya mengira bahwa ini adalah isim yang saling sifat mensifati. Dipakai sebenarnya namanya naat dan man'ut. Dan mereka kata yang ya. Salamun kaum badal enggak. Salamun sendiri, kaumun sendiri. Ini dari segi aslinya. Dan mana taunya aslinya berbunyi salamun alaikum. Dalam alaikum disembunyikan. Kemudian kaumun adalah khobar. Bukan bagi salamun. Khobar dari kata-kata antum atau kalian yang tersembunyi sebelum kaumun. Maka lengkapnya berbunyi salamun alaikum, antum kaumun. Kalian adalah kaum yang munkarun, yang tidak dikenal. Maksudnya kaum yang asing, saya nggak kenal kalian. Itu intinya. Jadi, kalau kita nemu dua isim berdekatan, kok sama-sama tanwin, ketika diartikan sifat-sifati kok nggak nyambung artinya, kok rusak kalimatnya, maka dipastikan bahwa kedua isim ini tidak ada hubungannya. Maksudnya, salamun dengan kaumun bukan mubtada khobar, tapi salamun mubtada dari khobar yang disembunyikan, sedangkan kaumun khobar dari mubtada yang disembunyikan. Ini untuk mengungkapnya. Jadi gampang, deteksi di dalam ayatnya gampang. Kalau nemu ada suatu isim berdekatan, sama-sama tanwin, sebelum diartikan sebagai naat man'ut atau sifat mensifati, ketika diartikan kok rusak kalimatnya, kok kita malah nggak paham, maka perlu dipenggal. Nah, kalau ketika dipenggal, berarti salamun dengan kaumun, dua kata yang tersendiri. Salamun mubtada, khobarnya bukan kaumun, tapi tersembunyi setelah salamun. Bila kaumun adalah khobar yang tersembunyi untuk mubtada sebelum kaumun. Jadi karena tanwin, maka aslinya alaikum, boleh sebelah kanan. Alaikum salamun. Alaimun salamun. Kalau mereka bilang assalamualaikum, maka Ibrahim jawab alaikum salamun. Alaikum salamun. Ini aslinya. Alaikum sebelah kanan. Alaikum salamun. Kalau geser ke kiri, salamun alaikum. Jadi salamun adalah mubtada. Apa artinya? Ucapan selamat atau keselamatan. Alaikum atas kalian. Cuma ini disembunyikan, ya, disembunyikan. Nah, dan mana taunya disembunyikan? Karena setelah salamun ada isim yang sama-sama tanwinun, sama-sama marfuun. Padahal kalau diartikan dianggap sifat mensifati, malah gak nyambung. Sekarang coba kita artikan. Qala dia berkata, salamun alaikum, selamat yang kaum. Selamat yang kaum. Kan rusak kalimatnya kan, nggak paham kan? Maksudnya apa? Selamat yang kaum itu. Makanya, berarti lafadz kaumun yang taminun adalah bukan sifatnya salamun. Bukan sifatnya salamun. Kalau diartikan, ditambah kata-kata yang, rusak kalimatnya. Kita nggak paham. Selamat yang kaum. Selamat yang kaum. Karena rusak kalimatnya berarti dipenggal, diputus. Berarti salamun adalah
kata tersendiri untuk khobar yang lain, sedangkan qaumun kata tersendiri untuk mubtada yang lain. Maka bunyi lengkapnya adalah salamun alaikum antum qaumun munkaruna. Jadi selamat atas kalian, antum kalian adalah qaumun, yakni kaum munkaruna. Sekarang kita ungkap dari mana taunya kata-kata antum? Ya dari alaikum, dari alaikum. Nah, dari mana taunya alaikum? Karena ucapan selamat. Ucapan selamat. Karena ucapan selamat ketika menyapa assalamualaikum. Di balik salamun alaikum atau alaikum salamun. Jadi dari mana taunya alaikum? Karena ucapan selamat itu apa namanya? Kata sandangnya pakai ala, bukan ila, bukan li atau fi, pakai ala. Nah, karena salamun ucapan selamat pakai ala, maka digantikan alaikum. Dari mana taunya kum? Karena berhadapan. Ibrahim dengan malaikat berhadapan. Dari mana taunya berhadapan? Karena dakhalu ala. Ada fil dakhalu ala. Malaikat masuk rumahnya Ibrahim menemuinya. Karena menemuinya setelah ketemu berhadapan. Karena berhadapan berarti kata alaikum, berhadapan. Jadi mukhotabnya berhadapan. Salamun alaikum. Ini hikmah dari diungkapnya salamun, ada kata alaikum yang tersembunyi. Ini saling berkaitan ini ya, berkaitan. Diulangi dari paling kiri. Kaumun artinya kaum. Berbunyi antum kaumun. Kalian adalah kaum yang tidak aku kenal, yang tidak dikenal karena orang asing. Antum kaumun. Dari mana taunya antum? Dari kum kalian. Nah, alaikum dari mana taunya alaikum? Karena ada lafaz salamun. Salamun. Salamun alaikum. Kalau ucapan selamat, kata-kata alaikum. Ya, salamun. Salamun alaikum. Nah, kum ini siapa? yakni orang-orang atau malaikat yang masuk nemu Ibrahim. Karena berhadapan, maka domirnya pakai kum, bukan alaihim, bukan alaina, dan sebagainya. Ini jadi terungkapnya lafaz ada alaikum dan antum itu dari pemahaman konteks ayatnya secara keseluruhan. Jadi kesimpulan pertama adalah kalau nemu dua isim berdekatan sama-sama marfu, jangan dianggap dulu bahwa ini sifat mensifati. Siapa tahu mubtada khobar, cuma yang sebelah kanan bukan mubtada dari sebelah kiri, tapi mubtada bagi kata yang tersembunyi sebelum kaumun. Dan begitu pula kaumun bukan khobar untuk salamun, bukan. Tapi khobar untuk kata tersembunyi setelah salamun. Ini. Jadi PR pertama adalah, ini PR yang catat ini ya, catat. PR, nyari di Al-Quran. Terserah di surat manapun. Cari ayat yang ada dua isim berdekatan. Ya, kanan kiri nggak ada lagi ya, cuma dua isim berdekatan yang sama-sama marfu'un. Yang kalau diartikan itu bukan sifat mensifati, tapi mubtada khobar. PR pertama adalah cari, karena ada contoh yang lain selain ini, cari di suatu surat di ayat berapa ada isim berdekatan, sama-sama marfu'un, sama-sama domatain, tapi kalau diartikan bukan sifat mensifati, tapi statusnya mubtada dan khobar. Tapi mubtada yang sebelah kanan ini bukan khobarnya sebelah kiri, bukan, tapi tersembunyi. Itu PR pertama. Ini contoh Adzariyat 25. Nah, selain ada 25 silakan nyari, bebas nyarinya. Karena Quran stoknya banyak, bebas. Bebas, nemu satu aja akhirnya, satu aja, nggak usah banyak ayat. Cari satu ayat di Al-Quran yang ada tulisan isim berdekatan, ini cirinya ya, isim berdekatan sama-sama marfu'un, cari. Nah setelah nemu, coba diartikan, kira-kira bermaksud sifat mensifatnya apa tidak? Kalau iya, maka berarti bukan itu ayatnya. Cari yang statusnya mubtada dan khobar, meskipun sama-sama tanwin, cari. Itu PR pertama. Berikutnya, sekarang saya tampilkan dari suatu kalimat. Ini coba dari suatu ayat, dari suatu surat. Man amila solihan fali nafsihi. Silakan coba kita speakernya diaktifkan. Diaktifkan speakernya, kita coba jawab sama-sama. Mengirob sama-sama. Man amila solihan fali nafsihi. Ya, diirob sama-sama. Sama-sama diirob. Udah siap ya? Yang pertama, coba sama-sama diartikan dulu. Man amila solihan fali nafsihi. Apa artinya man amila solihan?
Barang siapa? Barang siapa beramal soleh, maka untuk mengerjakan kebaikan, betul. kebaikan, Fali nafsihi, maka baginya bagi dirinya maka sendiri. maka bagi dirinya, boleh. Maka bagi dirinya. Saya ulangi, man amila solikan, barang siapa mengerjakan kebaikan, fali nafsi, maka bagi dirinya. Man kan barang siapa. Ini namanya isim apa? Perkata dulu. Isim apa namanya? Barang siapa? istifham. Isim apa? Istifham. Barang siapa kok? Barang siapa? Man. Barang siapa? Oh, isim syarat ya? Isim syarat, benar. Kalau artinya siapakah? Siapakah yang harus dihentikan? Ini isim syarat. Nah, ingat bahwa di mana ada syarat, pada jawabnya. Mana jawabnya, Man? Mana jawabnya? Fali nafsi. Fa, betul. Falis fa, maka. Jadi fa adalah huruf jawab, ya. Karena di mana ada syarat, pasti ada jawab. Man adalah syaratnya, fa adalah jawabnya. Man namanya isim syarat. Karena ada huruf syarat, ada isim syarat. Sekarang di i'rab, man barang siapa? Man adalah ismu syartin. Isim syarat mabniun ala apa? Domin. Ala sukun. Manunya mati. Man ismu syartin. Isim syarat mabniun ala sukun. Sekarang amila. Fil apa amila? Mudore. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Kan nggak ada anita depannya. Fi'lun madin mabniun ala apa? Fathin. Ala fathin, betul. Karena fi'il madhi pasti mabni. Barang siapa mengerjakan apa? Butuh objek. Solikan katanya isimnya dulu. Solikan namanya isim apa? Solikan. Fa'il. Isim fa'il. Betul. Ismul fa'ili, isim fa'il. Namanya isim fa'il, tapi kedudukan dalam kalimat sebagai apa? Maf'ul. Betul, maf'ulun bihi dari fil amila. Maf'ulun bihi mansubun karena fathatain. Maf'ulun bihi mansubun. Saya ulangi, man amila solikan. Man isim syarat, ismu syartin, mabniun ala sukun. Amila, fi'lun madin, mabniun ala fathin. Solihan, ismul fa'ili, maf'ulun bihi mansubun. Sekarang sebelah kiri, fali nafsihi, fa namanya huruf apa? Huruf jawab. Jawab harfu jawabin mabniun ala fathin. Li bagi namanya huruf apa? Huruf jar. Betul. Harfu jarrin ala kasrin. Nafsi artinya diri. Isim apa namanya? Jinsi. Diri. Ismul jinsi, benar. Isim jenis. Majrurun bi apa? Kosro. Pilih. Dengan sebab li. Majrurun ismul jinsi. Majrurun pilih. Wa alamatu jarrihi kasrotun li'annahu ismun mufradun munsharifun wa huwa ke kiri wa huwa mudhafun, betul, mudhafun. Sekarang hi namanya isim apa? Hi domir mutasilun domirun barizun mutasilun mabniun ala kasrin fi mahali jarin majrurun bi apa? Pilih. Bil idofati. Bil idofati. Gitu ya, gitu. Ini kalau telusur seperti itu, kalau berkata, kita paham singkat. Ini apa berbunyi? Barang siapa mengerjakan kebaikan, maka bagi dirinya. Nah, ini kalau ditelusuri, silakan cari tahu. Ini kalimat panjang ini termasuk kalimat jumlah ismiyah atau fi'liyah panjang ini. Silakan tebak. Ismiyah. Jumlah ismiyah, betul. Sekarang tebak. Kalau jumlah ismiyah, mana mubtada'nya, mana khabarnya? Ayo cari. Fali nafsihi mubtada. Ya, Amila khobar. Amila khobar. Silakan debat dulu, pelan-pelan. Nah, kalau jumlah ismiyah, mana mubtada'nya, mana khabarnya? Ya.
Man amila itu khabar ya? Solihan mubtada. Man amila itu mubtada kali ya? Ayo. Yang mana mubtada? Ayo. Man. Bagian Solihan. mandai. Man. Solihan mubtada. Man. Tapi kok mansub? Ayo, kok mansub? Ayo, hati-hati. Mubtada harus marfu'un, hati-hati. Ayo. Coba. Yang mana mubtadanya? Ayo. Amila bukan kan? Amila. Amila pasti. mubtadanya tersembunyi ya. Oh gitu. Ya. Nafsun itu Ustaz ya? Nafsun itu mubtada itu Ustaz. Bentar dulu. Biar kita tidak meraba-raba. Saat dulu. Silakan jawab dengan segera. Boleh cari tahu langsung. Ini suatu ayat. Kalimat suatu ayat. Tempat dulu ini. Kira-kira surat apa ini? Silakan boleh lihat dulu. Silakan. Saya tunggu. Cari tahu ini. Surat apa ini? Coba cari tahu. Surat apa ini? Silakan boleh. Di berbagai cara kita buka. Entah kita punya aplikasi apa atau apa. Cepet-cepetan nyari. Surat apa ini? Coba ayo. Amila Ustaz ya? Terus Ustaz, nama Amila itu ya? Kayaknya surat Al-Baqarah Ustaz, 62 Bukan, ya? surat Fussilat. Oh, di ini juga ada Fussilat. nih. Fussilat. Fussilat. Ya. Surat Fussilat. Ya, surat Fussilat atau ini surat Al-Jathiyah. Oh, Ya, ya. ulangi. Surat Fussilat, catat ya. Surat Fussilat ayat 46. Ya. Atau Al-Jathiyah ayat 15. Saya ulangi. Ini tengah-tengah kalimat ini. Surat Fussilat ayat 46 atau Al-Jathiyah ayat 15. Sama aja. Udah ya, ini catat. Udah. Nah, sekarang kita ngomong ini. Jadi tadi PR pertama adalah mencari ayat di Al-Qur'an yang nemu dua isim berdekatan sama-sama marfuun ya, sama-sama tanwin ya. Cari yang tanwin. Marfuun tanwin dua-duanya. Setelah nemu coba diartikan. Kalau ketika diartikan tidak bersifat naat dan man'ut atau saling mensifati, berarti bermuatan mubtada khobar. Nah, diungkap mana tersembunyi. Sama di sini. Di sini ada mubtada tersembunyi, ada khobar tersembunyi. Sudah saya kasih tahu alamatnya. Surat Fussilat ayat 46. Itu PR kedua. PR kedua adalah cari di sini. Jangan jawab sekarang, PR aja. Nanti jawab di grup. PR. Cari di sini. Cari mana mubtadanya, mana khobarnya. Cari. Karena kedua-duanya tersembunyi. Cari. Ini PR kedua. Saya sengaja nggak saya bilang sekarang biar PR, biar itu saya nyarinya. Berikutnya sekarang yang ketiga, saya buka ayat yang baru. Ayat ini nanti kita penggal-penggal mana jumlah ismiyah, mana jumlah fi'liyah. Kalau nemu kita tahu mana pokok kalimat mubtada khobarnya. Kalau sembunyi kita ungkap kenapa disembunyikan. Ya, ini ayat dari surat Al-An'am 121 ya. Al-An'am 121. Silakan sama-sama nyoba membaca sendirian, dibaca aja. Boleh membaca sambil mengartikan, nyoba mengartikan enggak apa-apa. Siapa nyoba duluan? 121 Al-An'am. Ya, Ustaz. Dari wala ta'kulu sampai musyrikun. Siapa nyoba? Boleh Ustaz. Silakan duluan. Silakan dibaca enggak apa-apa. Wala ta'kulu mimma lam yudkarosmullahi alaihi wa innahu lapiskun. Terus Wa inna syayatina la yu'una ila awliyaihim la yujadilukum terus tumuhum innakum la musyrikun. titik. Ada yang mengulangi? Ulangi satu lagi biar pembanding. Tadi ada ketika saya dengar tadi ada 3 kesalahan. Ada yang mengulangi? Mencoba spontan? Ini oke, Syauki kan? Siapa?
Ayo, Sauki. boleh silakan. Coba dibaca aja. Wala ta'kulu mimma lam yadhkar ismullahi alaihi wa innahu lafiskun. Terus, Wa inna syayatina layuhuna ila awliya ihim liyujadilukum wa in atma'uhum innakum lamusyrikuna. ya. Salahnya dua. Ya. Ya. Sekarang sama-sama kita bahas dalam kalimatnya. Yang pertama, wala takulu, dan janganlah kalian makan. Wala takulu. Mimma, dari apa yang. Lam, ini kok perkata dulu ya, lam. Ingat bahwa fi'il mudhari kalau dari lam maka majzumun. Oh, lam yudkar. Kalau perkata kan lam yudkar, rohnya sukun ya. Lam yudkar. Ini kalau sukun ini lam yudkar. Tapi karena dibaca wasol, nah itu Mbak. Kalau wasol gimana bunyinya? Lam yudkar, rohnya diapain? Karismu. Karo apa? Karo atau karu? Bukan kari. Lam. Ayo. Karosmuhu. Iya. Karos. Yang benar apa? Yang benar? Ayo. Tanda wasolnya apa? Ro atau ru? Ayo Mbak. Karo ya. Ya, jadi gini, ingat bahwa fi'il mudhari ya, itu i'rabnya ada 3. Marfu'un, mansubun, dan majzumun. Nggak mungkin majrurun. Nggak mungkin akhiran kasrah. Ya. Nah, ketika nemu fi'il mudhari di Al-Quran, kok akhirnya kasrah, itu berarti harokatnya tidak asli. Harokat buatan. Pemanis buatan alias tanda wasolnya. Nah, kalau pengen tahu, kalau ada fi'il mudhari akhiran kasrah, aslinya apa harokatnya? Aslinya sukun. Langsung kesimpulan, oh berarti kalau ada fi'il mudhari yang majzumun, kalau berkatakan majzumun sukun, maka kalau ingin dibaca wasol, sukunnya diganti kasrah. Kenapa kasrah? Lebih menyelamatkan bunyi. Ya, kasrah. Lam yudhkari, rinya kasrah. Kasrah adalah harokat buatan. Untuk menyelamatkan bahwa fi'il mudhari nggak mungkin majrurun. Itu. Jadi langsung kesimpulan ini. Kalau ada fi'il mudhari aslinya majzumun sukun, maka ketika dibaca wasol, maka tanda wasolnya harus kasrah. Berkasrah. Sekarang dibalik, kalau ada fi'il mudhari akhiran kasrah, maka aslinya pasti sukun. Nah, tuh. Nah ya. Nah, kasrah. Lam yudkar. Karena fi'ilnya mudhari majhulun, doma majhulun, maka fa'ilnya merangkap sebagai naibu fa'il. Merangkap sebagai objek. Maka apa? Ismu. Mimnya doma. Ya, doma. Kemudian Allahinya kasroh. Ya, kasroh. Ya, ini kalau dalam bentuk aslinya. Lam yudhkar ismullahi. Ya, lanjutannya. Alaihi atasnya. Wa innahu, sungguhnya iya. Saya tanya. Ini kan domir, iya. Iya ini kembali kemana? Iya di sini. Coba tebak. Ayo. Ayo cari tahu. Ya. Kalau diartikan, wa innahu lafiskun. Sungguhnya iya, sungguh kefasikan. Dan sungguhnya iya, sungguh kefasikan. Iya ini kemana domirnya? Ayo cari tahu. Ayo. Balapan nyari. Kemana? Katakan dihu kemana? Lam yadkiru ya. Yang mana? Bukan domir. Namanya domir. Tata ganti isim. Yang mana? Kulu. Apa yang ke sini? Sesuatu. Ya. Sesuatu yang belum disebut nama Allah. Ini domir untuk apa yang sesuatunya maksudnya. Nah, lafiskun. Sungguh suatu kefasikan. Tamin ya, lafiskun. Sungguh suatu kefasikan. Titik. Dulu. Sekarang dicari dari wala takulu sampai lafiskun. Pertama nemu rangkaian jumlah apa? Isma atau fi'liyah. Pertama nemu, silakan.
fi'liyah Ustaz. Oh, fi'liyah. Fi'liyah mana batasannya? Wala ta'kulu sampai mana? Mima. Sampai mana? Mima. Mima, benar. Mima. Betul. Ya, mima. Setelah mima, berikutnya nemu apa? Jumlahnya apa? Fi'liyah. Ya. Oh, fi'liyah, betul. Lam yudkaro fi'liyah. Sampai mana batasannya? Ismu. Ilahu. Alaih. Sampai alaihi, benar. Sampai alaihi. Alaihi, betul. Nah, karena setiap ada jumlah fi'liyah terdiri fi'il dan fa'il, balik ke awal. Wala ta'kulu mima kan lengkapnya. Wala ta'kulu mima kan lengkapnya. Kalau pokok kalimat, mana fi'ilnya, mana fa'ilnya? Mana fi'ilnya? Ta'kulu. Fi'il. Mana fa'ilnya? Wawu. Wawu, betul wawu. Sekarang lam yudkar sampai alaihi. Mana fi'ilnya? Yudkar. Yudkaru, betul, yudkar. Mana fa'ilnya, pelakunya? Ya, wawu, ya u itu. Apa? Is. Doma, bukan doma itu. Ismu karena merangkap dari naibu fa'il. Naibu fa'il. Ismu. Ya, betul, ismu, betul. Setelah alaihi, ke kiri lagi, nemunya jumlah apa setelah alaihi? Ismiyah. Ismiyah. Wa inahu sampai mana? Wa inahu sampai lafiskun, betul. Kalau jumlah ismiyah, mana mubtada, mana khobarnya? Innahu itu, wa innahu itu adalah mubtada. Betul. Itu adanya. Lafiskun khobar. Fiskun khobarnya, benar. Oh, benar. Sekarang berikutnya. Dari wa inna. Ini wa inna ya, bukan wa in. Kenapa inna? Karena isim. Wa inna syayatina, ya. Wa inna syayatina. Sekarang saya tanyakan, jawab ya. Wa inna syayatina itu bentuk mufrad apa jamak? Syayatina. Jamak, betul. Inna kan sesungguhnya. Ini syayatina akhiran na. Kenapa akhirannya na? Ayo jawab. Karena ini adalah jama mudzakkar salim Ustaz. Itu apakah karena ada inna jadi na akhirnya na? Ayo. Iya, dan nur ketika rofa karena rofanya. Ayo. Kan berbunyi inna sayatina. Apakah berbunyi na ini gara-gara ada inna atau bukan? Tebak. Iya apa bukan gitu aja lah. Iya Ustaz. Hah? Iya. Iya ya. Salah. Ingat ya, syaitonun bentuk tunggal. Ya, bentuk tunggal. Salah apa benar ya? Sayatin jamak. Oh, jamak. Nah, jamak apa? Mudzakkar salim. Oh, bukan. Kalau yang mudzakkar salim berarti ini salah. Jadi yang benar adalah ini saya balik jebakan. Jadi syayatina ini bukan jamak mudzakkar. Jadi yaknun ini bukan jamak ini. Bukan. Tapi memang aslinya. Ini jamak taksir ya. Jamak taksir. Jawabannya adalah apakah na itu karena ada inna? Iya, jawabannya iya. Kenapa? Karena kalau innanya dihapus berbunyi syayatinu ya. Sayatina tadi ya. Ini yaknun bukan jamak. Hati-hati ini. Yaknun bukan ciri jamak mudzakkar salim, bukan. Kalau tasrif syaitonun, syaitonani, syayatinu ya. Syaitonani, syayatinu. Ya tadi ya. Ini bukan mansubun binna. Jadi tanda mansubnya bukan al-ya'u tapi apa? Fathatun. Ya. Betul yang pertama tadi. Apakah na itu karena inna? Jawabannya iya. Karena ini jamak taksir. Bukan jamak mudzakkar salim. Berikutnya, lamnya dibaca apa? La tauli. Diladini. Karena pakai wawu nun, karena marfuun ya. Karena marfuun maka la sungguh. Kalau ini akhirnya wawu alif, misalnya berbunyi yuhu wawu alif,
maka dibaca li. Ya, li. Li kan supaya, la kan sungguh. Jadi betul bacanya la. Kenapa la? Karena marfuun. La yuhuna sungguh mereka membisikkan. Siapa mereka? Syayatina tadi, setan-setan. Jadi jawabannya la, betul bacanya la. Kenapa la? Karena yuhuna pakai waw nun. Ya, karena marfuun. Misalnya kita bayangkan waw alif, maka dibaca li supaya. Kalau li supaya namanya huruf taklil. Huruf taklil. Kalau la sungguh namanya huruf taukid. Lanjutannya, sungguh mereka membisikkan kepada siapa? Ila auliyai. Kenapa i? Majrurun bila. Bila. Sekarang tujuan membisikkan. Li kan supaya. Li ini supaya. Liujadilukum. Supaya mereka, apa jadilu? Jadilu. Pecah ya? Ya boleh. Pecah. Melawan kalian. Atau ngalang kalian. Betul. Memberontak pada kalian. Boleh. Memecah belah kalian juga boleh. Titik. Membantai ya. Betul. Ya, itu kalau berkatanya. Berikutnya. Wa in apa? Wa inna tadi bacanya ini. Apa yang wa in atau tum ya? Wa in. Karena ketemu fi'il. Terserah fi'il mati, fi'il mudhari nggak pengaruh. Tetap in. Kalau inna ketemu isim. Wa in atau tumuhum. Dan jika kalian mentaati mereka, innakum sungguhnya kalian sungguh kalian termasuk orang-orang yang berbuat kemusyrikan. Sekarang dari wa inna. Dari wa inna diraba ke kiri. Pertama nemu jumlah apa? Lihat. Istimiyah. Ismiyah. Jumlah ismiyah, betul. Sampai mana batasannya kira-kira? Ayo, diraba ke kiri. Wa inna, udah wa inna. Auliyaihim. Sampai mana? Auliyaihim. Sampai auliyaihim, benar. Sampai auliyaihim, benar. Benar. Nah, jadi wa inna sampai auliyaihim. Ya, kita ulangi. Wa inna sampai aulia, jauh ini. Lengkapnya jauh. Sampai auliyaihim. Nah, ternyata di dalam jumlah ismi yang panjang ini ada di dalamnya jumlah fi'liyah. Mana jumlah fi'liyah? Yuhuna. Yuhuna, betul. Yuhuna jumlah fi'liyah. Yuhuna. Karena jumlah fi'liyah ada fi'il dan fa'il, mana fi'ilnya dan mana fa'ilnya? Ayo. Fi'ilnya wawu. Yuhuna fi'ilnya. Mana fa'ilnya? Wawu. Wawu, betul. Mereka, wawu, betul. Karena berikutnya, setelah auliyaihim dibaca ke kiri, nemunya jumlah apa berikutnya? Layu jadilu itu Fi'il. Ismiyah. Hah? Ismiyah. Ini loh, jumlah apa ini? La kan huruf majrur kan? Ini li supaya. Berarti ismiyah. Fi'il. Hah? Fi'il. Ayo. Ismiyah. Jumlah? Ismiyah. Fi'liyah. Fi'liyah. Jumlah fi'liyah, benar. Benar. Oh, iya. Fi'liyah. Jadi, Bukan karena li. fi'liyah. Kenapa? Bukan ada li-nya, bukan jar majrur. Ada yujadilu. Li ini adalah gandengan dari tadi, panjang tadi itu. Tujuannya setan bisik-bisik. Ya. Saya tanya dari sini aja. Liyujuda. Ini termasuk filia. Kalau lengkap, agaknya kalau sampai jadi ini ismiyah. Jadi kalau lengkap ya dari wa inna, lengkapnya ya sebelum bukan oleh sampai ini. Ya, sampai ini nih. Cuma ini kalau dinamanya tidak ada kedudukan i'rabnya ini. Ya, ini ya. Maksudnya ini putus. Maksudnya nggak ada ini pun. Setan memang tujuannya adalah bisik-bisik. Meskipun nggak satu tujuannya apa. Ini. Jadi lengkapnya adalah tadi berhenti yu'alihim kan. Akhirnya bisa terus. Kenapa boleh berhenti? Karena nggak ada ini pun nggak masalah. Tetap jumlah ismiyah sampai auliyahim sudah bisa dipahami. Ya, ini termasuk filia di sini. Filia yang lepas dari auliyahim, lepas. Filia yujadilu fiilnya, pelakunya fa'il adalah wawunya. Berikutnya sekarang, dan jika kalian mentaati mereka, jumlah apa nemunya?
Filia. Fi'liyah, betul. Dari mana? Sampai mana? Sampai mana? Sampai mana? La musyrikun. Jumlah fi'liyah sampai mana? Sampai hum. Sampai hum. Hmm. Hum. Fi'il, fa'il, maf'ulun bihi. Ya. Kan satu kalimat sempurna. Kalau bisa kalau tanya sampai mana, berarti sesempurna mungkin. Oh, sampai ini selesai. Ini jumlah ismiyah, maaf jumlah fi'liyah. Atau tum fi'ilnya, atau tumu fi'ilnya, tumnya atau waw adalah fa'ilnya. Setelah itu ke kiri lagi nemunya jumlah apa ke kiri? Ismiyah. Ismiyah. Kamu musyrikuna. Ismiyah, betul. Ya. Mana mubtada'nya? Mana mubtada'nya? Kum. Innakum, betul. Satu rangkaian muta'alliqah ini namanya. Rangkaian, innakum, betul. Mana khabarnya? Musyrikun. Musyrikun. Musyrikuna, benar. Benar. Satu lagi, terakhir latihannya. Satu lagi. Gantian baca, siapa duluan? Awa. Sampai ya maluna. Awaman. Silakan, boleh. Pak Waskito nyoba, Pak Waskito silakan. Oh ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Awaman kana mayitan fahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamsha bihi finnasi kaman masalahu fit dhulumati laisa bi kharijil minha kadzalika zujina lil kafirina ma kanu ya'maluna. Titik. Udah ya. Sekarang coba dari pertama. Yang pertama awaman. Tadi baca awaman. Kenapa nggak dibaca min ini? Kenapa nggak min ini? Syarat itu. Ya? Kenapa dibaca man? Karena, ayo kok tahu? Syarat, man? ya. Syarat itu kan. Kenapa? Ini Syarat. sekarang depannya. Nggak usah bayangkan syaratnya. Oh, Karena tanya. ketemu fi'il. Ketemu fi'il. Oh, Ya. Kalau dibaca min, harus ketemu isim. iya. Karena kan Sering lupa, Ustaz. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi kenapa kau tahu man kok nggak min? Jawabannya adalah karena sebagai dan fi'il. Karena ketemu Kalau fi'il, sebagai isim ya. kata min. Ya, waman kana mayitan. Ya, dan karena mayitan kemudian fa'ahyainahu. Bukan domir. Kembali kemana hu di sini? Cari tahu. Man. Man betul. Man betul. Wa ja'alna lahu. Hu kemana hu di sini? Dan kami jadikan baginya. Hu. Kemana hu di Mayitan. sini? Mayitan. Apa? Mana? Mayitan. Betul, boleh mayitan, boleh mayitan. Jadikan nuron yamsi bihi, nuron yamsi bihi. Yamsi kan fiil, dia berjalan. Siapa pelakunya yamsi di sini? Wah. Dan apakah orang yang adalah apa? Ini mani barang siapa ya? Atau siapa yang ya? Orang yang ya? Adalah orangnya mati, lalu atau kami hidupkan dia dan kami jadikan baginya cahaya. Dia bisa berjalan dengannya. Yamsi ini siapa pelakunya Yamsi di sini? Man. Nuron. Yamsi. Ya ini mudakar. Oh, yang itu mudzakkar. Mayitan. Bukan man, Ustaz. Man boleh, man lagi. Bi dengannya, nya. Nya di sini atau baknya? Man juga. Hah? Nuron. Nah, betul. Jadi di Al-Qur'an nur ya, nur benar-benar beda. Maaf tadi saya salah meletak. Kalau berbunyi narun muannas. Kalau nurun mudzakkar ya. Nurun mudzakkar. Yamsi siapa pelakunya? Orang tadi itu, man orang tadi itu. Nah, sedangkan bi dengannya itu apa? Dengan nur tadi. Nurun termasuk mudzakkar, kalau narun termasuk muannas. Finnasi tengah-tengah manusia, kaman seperti orang yang semisalnya ini masalu. Selama nggak ada huruf amilah, isimnya dinormalkan saja. Masaluhu. Kaman masaluhu. Ya, seperti perumpamaannya fil zulumati.
di dalam kegelapan-kegelapan. Ya, laisa bi kharijin minha, bukanlah bi kharijin, ya. Betul ya? Bi kharijin minha. Laisa bukan. Ini isim apa fiil laisa? Isim. Fi'il. Fiil. Ya. Laisa bukan. Fiil Isim. apa isim? Isim. Temannya Kana ya? Fiil. Oh, Fiil. bukan Laisa teman Kana, waktu Kana Ustaz. Iya, sudah dijawab teman Kana. Betul. Fiil. Karena kan juga fiil. Oh, Kan fiil. temennya sama fiil temennya kan. Kan temen sama fiil. Ya. Ya. Kharijin. Ya. Laisa. Nah, laisa ini belum saya bahas ya. Tadi belum datang. Laisa kan ketemu isim. Isimnya kharijan, tanwin an. Nah, supaya tidak an oleh Allah dikasih bi. Jadi bi kharijin. Ya, itu ya. Nah, laisa aslinya kharijan. Laisa kharijan, tanwin an. Nah, supaya tidak an, supaya enggak mansubun, maka Allah kasih bi. Nah, bi di sini nggak usah diartikan. Ini huruf tambahan. Huruf tambahan. Ya. Jadi tertulis cuma diartikan. Kharijin. Langsung kesimpulan ini. Kesimpulan. Apa? Kalau nemu isim di Al-Quran, kok diikuti bi yang statusnya kepada kata sandang bagi laisa atau fi'il sebelumnya. Maka bermaksud meniadakan mansubun. Merubah mansubun menjadi majrurun. Saya ulangi. Kalau nemu isim, ya isim ya, kok ada lebih, ini tanwin ya, tanwin. Contoh misalnya, wa mau bimu'minin, wa mau bi ghafilin, aslinya wa mau ghafilan, laisa kharijan. Nah, supaya tidak berbunyi jan oleh Allah, apa dikasih bi, supaya menjadi jin. Laisa bi kharijin. Nah, sekarang hikmahnya ini, kenapa Allah rubah aslinya kharijan jadi kharijin? Jawabannya adalah kalau nggak pakai bi, maka kharijan, tanwin an. Lah kalau kharijan, maka kan ini kan isim mustaq kan menyangkal kepada perbuatannya. Ya, laisa kharijan minha. Bukanlah dia itu orang bisa berbuat keluar darinya. Maksudnya apa? Orang ketika nurnya hilang, maka orangnya dalam kegelapan. Ketika dalam kegelapan, maka kalau nggak pakai bilo ya, fi dzulumati laisa kharijan minha, maka bukanlah dia bisa berbuat keluar darinya, bisa berbuat keluar darinya. Jadi kharijan bermaksud isim fa'il tapi menyangkal kepada perbuatannya. Nah, supaya menyangkal kepada orangnya, maka oleh Allah dikasih bi. Apa bi itu? Kepastian nggak akan bisa keluar. Sebagaimana berbunyi wa mlo bi ghafilin. Kenapa nggak berbunyi wa mlo ghafilan? Kalau berbunyi wa mlo ghafilan, berarti suatu saat Allah bisa lalai, bisa tidak lalai. Tergantung kasusnya apa. Dalam suatu kasus Allah bisa lalai. Nah, karena pakai bi ghafilin, berarti apa? Allah pasti tidak lalai. Kepastiannya. Jadi kalau pakai bi, maka menyangkal kepada isim fa'il, kepada orangnya, bukan kepada perbuatannya. Itu bedanya. Ya, bedanya. Ingat bahwa isim mustaq berasal dari fi'il. Kalau berbunyi laisa kharijan, maka bermaksud menyangkal perbuatan keluarnya itu. Karena pakai bi, maka bermaksud menyangkal kepada orangnya. Orangnya. Maksudnya apa? Meskipun usaha keluar dan berhasil, percuma, akan dikembalikan lagi. Ini hikmahnya kalau ada isim-isim, menyangkal pakai kata bi. Bi yang statusnya huruf tambahan. PR yang ketiga ini. Cari di Al-Quran, di ayat manapun, ada isim diikuti bi, yang bi-nya adalah kata sandang bagi lafadz sebelumnya. Ini sebelumnya, kata sandang. Maka bermaksud menyangkal kepada isim orangnya. Bukan menyangkal kepada perbuatannya. Satu lagi. Kadalika seperti itulah zuyina. Zuyina apa? Zuyinu. Ayo. Kalau fi'ilnya majhul ya. Majhul. Akhirnya u apa a? Ayo. A. Zuyinu.
Majhul A. Ya, Pak. Ah, Yujina. Kali kan. Zuyina Pak, Zuyino. Yujina. Nah, kalau majhul akarnya A, Zuyina, betul. Ini saya bantu ini. Sama ini majhul. Zuyina. UIA ya, kalau fi'il madhi majhul UIA, kalau mudhari UAU nadanya. Contohnya yunsoruna, yurjauna kalau mudhari. Kalau fi'il madhi unzila, kutiba, zuyina, zuyina. Zuyina lil kafirina makanu ya'maluna. Sekarang dijawab. Tadi belum selesai. Pertama nemu rangkaian jumlah ya dari awaman. Nemunya apa pertama kali? Jumlah apa? Dari awaman. Ilya. Jumlah apa? Ismiyah itu. Ya. Sampai mana? Sampai mana? Ayo, saya mana? Sampai maitan. Kalau sempurna sekarang. Sampai Ayahu dong. Ahinahu. Panjang loh ya, panjang. Sampai saya mana Lagu. ya berhenti ya? Ayo. Bihi Ustaz. Saya mana? Bihi. Sampai kaman. Kaman. Ya. Wah, Coba dirasakan artinya. gimana cirinya Ustaz? Aduh, panjang banget tuh. Coba tahunya dari rasa menerjemahkannya itu. Dan perasaan ini. Masa pakai perasaan? Iya. Maksudnya apa? Bukan perasaan kita, perasaan ayatnya. Perasaan ayatnya. Jadi dari awaman sampai kaman. Dia tahunya ini loh. Awaman membandingkan dengan man yang lain. Paham ya? Paham ya? Maksudnya kalau ada man, perbandingan selalu gitu Ustaz. Iya betul. Membandingkan. Seperti man titik-titik. Nah, bandingkan ini. Man titik-titik. Jadi man ada man awal, man akhir. Ini panjang. Lengkapnya jumlah ismiyah, awaman kana sampai finasi kaman. Nah, dari yang panjang ini ada jumlah fi'liyahnya. Apa saja nemunya fi'liyah? Karena Ahyana. Fi'liyah? Ahyana. karena itu Nahu, betul. Apalagi? Jalna. Yang fi'liyah apalagi? Jalna pilih. Jalna, betul. Jalnahu. Yamsi. Apalagi? Yamsi. Yamsi, betul. Yamsi. Yamsi. Selesai. Sekarang dari kaman, ini yang satu udah saya pegal. Dari kaman. Sebelah kiri. Nemunya apa lagi? Jumlah apa? Bismillah. Jumlah ismiyah, betul. Dari mana batasannya? Mislahu sampai minha ya Ustaz. Mithluhu sampai Minha. fi apa? Minha bukan minha Ustaz. Sampai fi dzulumati aja. Loh ya. Ya, dzulumati aja. Misalkan temannya ke anak, jadi putus. Laisa berarti jumlah yang lain. Pilih. Ya, sekarang dari Laisa. Laisa ke kiri jumlah apa namanya? Pilih. Iya. Laisa kok filia. Jumlah ismiyah. Ismiyah. Jumlah ismiyah sampai temannya kana ya. Laisa kan temannya kana. Oh, kalau temannya ismiyah. Nah, di dalam ismiyah ini ya ada Laisa maksudnya. Nah ya, jumlah ismiyah. Sekarang kiri lagi. Kadalika ke kiri nemunya jumlah apa? Ini adalah ismiyah ya. Juyina. Kadalika. Jumlah apa? Juyina itu berarti ayo. Itu Filia. Filia. Sampai mana batasannya? Ya maluna. Il kafir ma sampai ma. Kanu putus sampai ma. Terus. Sekarang dari kanu nemunya jumlah apa? Ismiyah betul. Sampai ya maluna. Ini penggalannya. Nah, Mbak mesti latihan sering ini.
Harus banyak Iya. pengertian nih ya. Iya. Soalnya nggak cukup perkiraan aja ya. Ya, jadi main perasaan, Pasti. main perasaan untuk menggal. Taunya menggal jumlah-jumlah dari mana paling menggalnya? Main perasaan. Bukan perasaan kita, perasaan ayatnya. Perasaan ayatnya. Perasaan ayatnya. Bukan perasaan kita. Pahami dari mana taunya perasaan ayat? Dari artinya. Artinya Berarti ya. arti mana subjek, predikat, objek, keterangan, satu pengertian berarti. Tapi ada patokan dari Ustaz, ada kak, saman, teman gitu. Nemu Ada kana, kanu, laisa, maka berhenti. Itu penggalannya. Terus Berhenti. ada lagi tadi yang ada ujung-ujungnya mak ke kiri, gitu kan, berhenti, nah berarti rangkaian ada ma gitu. Kalau nemu isim mausul itu adalah di akhir kalimat. Oh, gitu ya. Isim mausul man, ma atau man, isim mausul posisinya di akhir jumlah. Lu kalau perasaan kagak cocok kata mak ujung kali. Aladina, nemu isim mausul adalah posisinya di akhir jumlah. Oh, gitu. Selalu ya. Selalu itu. Jadi PR-nya adalah pertama tadi nyari apa? Nyari ayat yang ada dua isim sama-sama tanwin un. Yang kedua tadi nyari surat Fussilat 46 ya, 46 cari mana mubtada mukhabar sembunyikan, cari sembunyinya. Terus kita buka berbagai kitab, silakan, nggak apa-apa. Nah, itu PR-nya. Yang kedua. Yang ketiga, apa tadi PR-nya? Nggak ada ya, tiga ya. Cuma dua ya. Cuma dua. Silakan jawab dalam grupnya masing-masing. Oh, ada yang B itu, Ustaz. Apa? B Ghafilin. Mencari ayat yang ada kata-kata B. B nempel pada isim yang tanwin. B yang statusnya tidak ada artinya. Yang ada ya? Nggak ada artinya. Yang Laisa bi tadi. Laisa bi makanya wa ma'allahu bi ghafilin. Laisa bi kharijin dan sebagainya. Cari. Selain wa ma'allahu bi ghafilin, laisa bi kharijin, selain itu tadi, selain tadi itu cari bi yang tidak punya arti. Terus diungkap apa hikmahnya di situ. Dulu sementara 3 PR-nya, kita tunggu lagi bila mendatang. Dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kirim filenya di grupnya masing-masing. Ya, sama rekamannya tuh, Pak.